Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Bocah kakak adik di Bandar Lampung tenggelam di pantai, 1 orang tewas. Sidak Wakil Bupati Pringsewu mempergoki seorang kepala sekolah membolos masuk kerja selama 3 bulan. Juli tidak pernah masuk. Ini Agustus belum pernah masuk. Kali ini kami ajak Anda menilik Taman Hutan Kera di Bandar Lampung. Populasinya menurun diduga akibat kelaparan. Juni kosong, nggak pernah masuk. Juni, Juli, ini Juli tidak pernah masuk. Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Pagelaran Pringsewu membolos masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut. Hal tersebut terpergok Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila saat melakukan sidak pada hari Senin pagi. Sejak Juni hingga September, kepala sekolah berinisial BD tidak pernah mengisi absen masuk kerja. September juga belum pernah masuk. Saya evaluasi ya Pak ya. Bapak saya evaluasi kalau nggak pernah berangkat. Ini kan cuma di Pagelaran, masa putus-putus. Saat ditelepon melalui saluran video, berbagai alasan dilontarkan sang kepala sekolah, mulai dari sinyal ponsel jelek hingga sudah mengajukan pindah tugas akibat sekantor dengan istrinya yang seharusnya tidak boleh untuk pegawai ASN. Sang kepala sekolah pun kena semprot Wakil Bupati sebab berbelit-belit saat ditanya alasannya tidak masuk kerja. Tapi Bapak tidak disiplin di sini. Bapak ternyata tidak pernah masuk loh, absennya loh kosong semua. Sehari setelah sidak pada Selasa siang kemarin, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Pagelaran sudah masuk kerja. Terkait hasil sidak Wakil Bupati, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu menyatakan belum memberikan sanksi apapun kepada BD yang sudah 3 bulan bolos kerja. Sanksi yang akan dijatuhkan ke BD masih dalam pembahasan tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami dengan tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi terhadap pelanggaran apa yang dilakukan di sekolah tersebut oleh kepala sekolah tersebut, sehingga nanti hukumannya mungkin teguran, disiplin atau lisannya ini nanti akan segera kami terbitkan. Terus apakah nanti ya kepala sekolah itu akan dicopot dari jabatannya atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini sedang kami lakukan evaluasi untuk kami sesuaikan juga dengan aplikasi di kepala sekolah supaya semua ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan aturan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu mengimbau seluruh kepala sekolah harus disiplin dan patuh aturan. Para kepala sekolah harus jadi contoh baik untuk para guru dan murid-muridnya. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Pemerintah resmi menaikkan gaji pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Kenaikannya bervariasi. Pegawai ASN golongan 1 dan 2 naik kisaran 8%, golongan 3 naik 10% dan golongan 4 naik 12%. Kenaikan gaji pegawai berlaku untuk semua ASN, baik yang bekerja di kantor pemerintahan, rumah sakit hingga guru. Kenaikan gaji ASN mulai berlaku efektif pada Oktober 2025 dan pencairan gaji dijadwalkan pada bulan November 2025 melalui sistem rapel.
Wali Kota Bandar Lampung menyatakan para pegawai diimbau meningkatkan disiplin dan bertanggung jawab bekerja. Kenaikan gaji tersebut bagian dari upaya pemerintah mensejahterakan para pegawai ASN. Ya, buat ASN yang ada di Bandar Lampung, apalagi pemerintah pusat sudah menaikkan gajinya ya, dan juga kita pemerintah kota juga sudah tunjangan kinerjanya sudah luar biasa. Nah, Bunda berharap ASN yang ada di Bandar Lampung harus terus bekerja, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan juga informasi yang terbaik untuk masyarakat. Pembangunan terus kita bangun, SDM-nya juga kita bangun, dan juga perhatian khusus untuk masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu prioritas. Ya, terus sama ini juga, terus ada direkam. ASN di Bandar Lampung sebanyak 8.540 orang, kemudian 5.500 pegawai P3K, dan ditambah guru-guru yang diangkat sekolah. Total pegawai sebanyak 15.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Patung manusia yang mengenakan topeng Sakura menghiasi ruang rapat paripurna istimewa di gedung DPRD dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-34 Lampung Barat Selasa pagi. Hari jadi kabupaten terujung di Provinsi Lampung tersebut mengusung tema berbudaya menuju Lampung Barat hebat dan siap. Topeng Sakura biasa dipakai warga dalam acara pesta adat khas Lampung Barat untuk memeriahkan Lebaran. Pesta Topeng Sakura sebagai ajang silaturahmi dan bermaaf-maafan serta simbol rasa syukur menyambut keluarga yang pulang dari merantau atau mudik ke kampung halaman. Karena memang hari ini tema kita dalam rangka HUT Kabupaten Lampung Barat yang ke-34 ya, berbudaya menuju Lampung Barat hebat dan setia. Jadi harus sama-sama dipahami, berbudaya itu menjadi akar yang kuat untuk mengokohkan daripada sebuah keberhasilan dan keberlanjutan. Yang memang yang menjadi hal yang sangat perlu kita sama-sama pahami, berbudaya ini definisinya luas. Bukan hanya sekedar kita bicara masalah adat istiadat, termasuk budaya malu, budaya disiplin, budaya mempunyai tanggung jawab atas prestasi dan keberhasilannya, termasuk juga budaya bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati orang lain. Tidak hanya budaya, rapat paripurna juga membahas prioritas perbaikan jalan ambles di Pasar Liwa, Lampung Barat. Jalan tersebut jadi jalur utama warga dari beberapa kecamatan menuju pusat kota Liwa. Pemda diharap segera menggunakan dana tidak terduga untuk menangani bencana jalan ambles akibat longsor tersebut. sebelum berstatus daerah definitif. Kemarin kita baru saja mengesahkan APBD perubahan. Ditambah lagi kan kita di Lampung Barat ini kan ada yang namanya biaya tak terduga. Artinya ketika ada bencana, ya kan, inilah pos ini yang memang dialokasikan untuk penanganan jalan terus juga longsor. Nah, harapannya kami dari DPRD Kabupaten Lampung Barat ke dinas terkait untuk bisa segera mempercepat proses penanganan jalan yang ambles di wilayah tersebut, Seranggas. Nah, saya yakin ini sudah dicontohkan kemarin sempat kejadian di Waitenong, bisa, ya kan? Nah, harapannya ini bisa cepat, apalagi kemarin Pak Bupati, teman-teman DPR sudah turun. Saya yakin ini mungkin dalam waktu dekat ini bisa segera ditangani. Jalan ambles akibat longsor di Pasar Liwa, Lampung Barat hingga Selasa siang belum bisa dilewati mobil. Perbaikan jalan baru sebatas penimbunan jalan yang ambles dengan tanah. Jalan yang ambles kini baru bisa dilewati motor saja, namun untuk mobil dialihkan ke jalur lain. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.